الذي تنزه في كماله عن الشبيه والمثال وتفرد في وحدانيته بصفات الكمال والجمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وينشر فضل نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Bapak, para orang tua kami, para pelingsir, para pengurus masjid, rekan-rekan bajang, rekan-rekan para pemuda, remaja, hadirin hadirat, jamaah pengajian Masjid Jami Baitur Rahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di malam hari ini kita memulai ibtidah pengajian kitab kita yang insyaallah di malam pertama ini kita akan membaca kitab tauhid yang bernama Al-Aqaidud Diniyah allati la yas'uha al-muslim jahluha. Kitab ini ditulis oleh guru kami yaitu Kiai Haji Fakhruddin Banten. Beliau termasuk cicit daripada Syekh Nawawi Al-Bantani yang terkenal dengan Sayyidu Ulama'il Hijaz, yaitu pemimpin atau tokoh ulama Mekah yang diakui keilmuannya di seluruh dunia. Beliau menulis buku ini sudah ditashih oleh banyak sekali kiai-kiai di Jakarta, di Banten dan juga di Jawa. Jadi beliau sudah menjazahkan kepada kami untuk dibaca. Di antara kelebihan kita, fadilah keutamaan kita membaca kitab langsung, di antaranya adalah untuk menyambung tali atau silsilah, ya, silsilah yang disebut dengan sanad keilmuan yang turun temurun itu dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada para ulama sampai ke kita semua. Dan itu bisa kita dapatkan hanya dengan mengkaji kitab secara langsung. Yang kedua, ketika kita mengkaji kitab secara langsung itu kita mendapatkan pegangan yang menjadi tumpuan kita membaca. Jadi kalau kita ikuti kajian yang sifatnya umum, pengajian sifatnya umum, ilmu kita masih terbatas kepada pendengaran yang sifatnya pasti akan hilang seiring dengan selesainya pengajian. Karena kapasitas daripada otak kita ini tidak mampu untuk menyimpan lebih banyak kalau tidak kita ulang-ulangi. Ada Imam Rabi'ah, ya. Imam Rabi'ah ini adalah salah satu imam muhaddits yang banyak mengarang kitab yang menghidupkan mazhab Imam Syafi'i
Beliau termasuk orang yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, ya, sehingga Imam Syafi'i itu harus mengulang-ulangi penjelasannya bahkan sampai 50 kali baru paham. Ada kira-kira dika sampai 50 kali keterangan dini tahu, dini paham. Beliau ini sampai selesai mengalah, angkat tangan, wahai Tuan Imam, saya sudah tidak mampu lagi, saya pulang saja, nggak mampu. Sudah berapa puluh kali diterangkan tidak paham-paham. Akhirnya dia pulang, tetapi jam 2 malam ternyata yang ketuk pintu. Siapa yang mengetuk pintu? Ternyata Imam Syafi'i. Itulah hebatnya guru. Guru datang ke rumahnya lalu mengatakan, yang kamu tidak pahami tadi, pengajian yang tadi, saya akan terangkan sekarang sampai kamu paham. Diulang-ulangi sampai 50 kali. Dan setelah 50 kali baru Allah membuka tabir keilmuan itu, sehingga Imam Rabi'ah menjadi orang salah satu menjadi pengkuat daripada mazhab Imam Syafi'i yang menghafal ratusan ribu hadis. Ini maksudnya adalah bahwa setiap orang itu ketika mengkaji ilmu dengan cara metode yang dilakukan oleh para ulama, itu insya Allah akan bisa, ya, tahu insya Allah. Tetapi kemudian kalau kita hanya istilahnya begini, ilmu itu tidak akan mendekati kita kalau kita tak mendekatinya. Jadi kalau kita cuma melihat dari jauh, maka dia tidak akan datang. Kalau makin kita dekati, maka dia pun belum tentu dia bisa dekat. Makanya banyak para ulama itu yang berbagai cara untuk mendekati ilmu. Supaya apa? Supaya ilmu itu benar-benar masuk ke dalam hatinya. Itulah yang akan kita bahas di dalam kitab ini. InsyaAllah kita akan bahas kitab Tauhid yang pertama. Kenapa kita membahas kitab Tauhid? Karena Tauhid itu mempelajarinya hukumnya adalah fardu ain, yang wajib bagi mukallaf yang sudah balik berakal. Mukallaf itu adalah orang yang balik dan berakal. Itu hukumnya wajib. Jika tidak mempelajari, maka dia hukumnya berdosa. Kalau anak kecil tidak dari orang tuanya, maka orang tuanya berdosa kalau belum mempelajari ilmu tauhid. Baik, kita baca wa bisanadil muttasil ilaina wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kita membaca Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk sahib hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tanazzaha fi kamalihi 'anil syabihi wal mithal wa tafarrada fi wahdaniyatihi bi sifatil kamali wal jamal. Jadi kita akan menerangkan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu nama zat, disebut di dalam berbagai literatur ilmu tauhid namanya ismuz zat. Ismuz zat itu adalah nama Allah. Nama Allah itu nama yang paling ma'rifat. Nama yang paling ma'rifat itu adalah nama Allah. Karena semua nama Allah itu apabila dibuang satu persatu itu tetap kembali kepada Allah. Allah dibuang alifnya, tinggal apa? Lillah. Dibuang lillah, lamnya jadi lahu, yang berarti bagi Allah. Dibuang lamnya jadi hu, itu yang tinggal cuma dia, hu. Sehingga ada orang yang zikirnya setelah la ilaha illallah, maka puncak zikirnya mengatakan hu. Itu menunjukkan bahwa dia sudah pikiran, hati, jiwa raganya hanya kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu adalah rahmatul kabir, rahmat Allah yang besar. Itu disebut dengan
Rahman. Sifat Allah Rahman ini dipilih untuk menyertai kata Allah, itu ada khususiyahnya, ada kelebihannya. Kenapa tidak asma yang lain? Kan Asmaul Husna ada 99. Makanya 99 itu ada di tangan kita. Coba tegoya iman itu. Di sebelah kanan Arab balu olas. Ini tulisan bahasa Arab balu olas. Iman kiri pasti balu puluh sekek. Selaku manusia meno, kecuali lamun dia jadi manusia. Periksa iman nih. Kalau kita periksa tangan kita pasti itu ada 81, ada 18. Kalau kita jumlahkan 81 dan 18 sama dengan 99. Itu menunjukkan bahwa asma Allah itu ada 99 yang menjadi asma Allah yang harus kita hafal, yang ada di dalam Al-Quran. Ada As-Samad, ada Al-Kabir, ada Al-Quddus, dan lain sebagainya. Tapi kemudian kenapa di Bismillahirrahmanirrahim itu kata Ar-Rahman yang digandengkan dengan Ismul Dzat itu? Karena Rahman itu adalah sifat Allah yang rahmatnya menyeluruh, yang besar-besar. Nikmat hidup, nikmat akal, nikmat rizki, itu namanya Rahman. Sifat Allah yang sangat besar dan diperuntukkan oleh kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada Rahim. Rahim adalah nikmatun raqiqah, yaitu nikmat yang kecil. Tetapi bukan kecil maksudnya itu terbatas, tetapi dia halus, lebih kecil daripada sifat Ar-Rahman. Maka Ar-Rahim itu kalau kita dikaruniai akal, maka di situ ada kecerdasan. Itu namanya sifat Allah Rahim yang diberikan. Ada rezeki yang besar, maka di situ ada manfaat. Itu namanya ada sifat Allah yang Rahim di situ. Nikmat besar yang lain misalnya kehidupan kita, maka di dalam umur yang panjang itu ada Rahim Allah yang sifatnya kecil. Ada juga yang memberikan makna bahwa Rahman itu adalah rahmat Allah di dunia yang menyeluruh kepada umat manusia, kepada makhluk Allah seluruh di alam raya ini. Tetapi kemudian Rahim itu hanya khusus untuk orang-orang mukmin di akhirat. Makanya disebut di dalam Al-Quran wa kana bil mu'minina rahima, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah kepada orang-orang yang mukmin itu Maha Rahim. Tidak dikatakan Rahmana, tapi Rahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kenapa semua orang harus membaca Bismillah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kemudian Nabi membaca Bismillah ini adalah suatu hal yang wajib kita kontinukan, terus kita lakukan di dalam setiap pekerjaan. Makanya kalau ada orang yang memiliki hajat ya, dengan sambil berdua hajat, itu ada namanya, kalau kita hitung angka ya, Bismillahirrahmanirrahim itu ada hurufnya 19. Hurufnya 19 huruf. Kemudian Alhamdulillah itu hurufnya ada 8. Nah, apa maksudnya? Di antara ulama mengatakan kenapa 8 itu, bahwa orang yang sering membaca hamdalah, dengan segilang baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu, itu mengundang malaikat-malaikat penjaga surga supaya nanti masuk surga dari mana saja di 8 pintu itu. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Ada 19 huruf, tetapi kalau dijumlahkan dengan jumlah yang disebut dalam ilmu arud ya, disebut dengan ilmu
hitung per 1, 2, 3 dari Bismillahirrahmanirrahim itu 786. Ada 786. Maka orang yang punya hajat, para ulama memberikan bimbingan, ya terbaca Bismillahirrahmanirrahim 786. Itu kunci. Itu kata jumlah kunci. Ya. Menurut hajat kita baca Bismillahirrahmanirrahim 786. Karena kalau dihitung mulai dari Bismillah sampai Rahim itu jumlah hurufnya 700. Jumlah huruf bukan jumlah huruf. Jumlah dikalikan satu persatu huruf. Alif misalnya 1 hurufnya. Itu apa namanya? Jumlah yang dikandung oleh alif itu. Ha ada 5 misalnya. Sampai kemudian kha ada 800. Nah, itu semua ketika dijumlahkan maka 700 ketemu angka 786. Nah, kemudian kenapa perlu kita mengkaji tauhid ini? Imam Ibnu Ruslan mengatakan awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama seorang manusia yang sudah mukallaf itu ma'rifatul ilahi bistiqani, mengetahui, mengkaji tentang Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan istiqan, dengan keyakinan. Sehingga kemudian Bismillahirrahmanirrahim itu ketika disebutkan dalam satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au fahuwa ajdam au fahuwa abtar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap pekerjaan yang memiliki yang disebut pekerjaan itu baik, kalau tidak dimulai dengan bismillah maka pekerjaan itu memiliki barokah yang kurang atau terputus. Ajdam, abtar itu hanya terputus, bahkan tidak memiliki barokah. Makanya ini bajang-bajang lamunah merari harus baca bismillah. Lamunara anak bayi susah tatur, ini salah anak bayi dia julu. Ingat dia julu salah. Wah baca bismillah atau deh. Minimal baca bismillah. Minimal lamun diapal doa baca bismillah. Kenapa? Karena orang yang tidak mengucapkan bismillah, Allah mengatakan kepada syaitan wasyarikhum fil amwali wal aulad, bersamai manusia itu dalam pekerjaannya, baik itu pekerjaannya berurusan dengan harta benda dan juga terhadap anak turun mereka. Sehingga lamun dibaca bismillah, setan kan centek begawean. Bukan itu aja, semua pekerjaan kita, makan, minum, ngemil, dan semuanya itu kalau kita tidak membaca bismillah, maka pekerjaan kita dibersamai oleh syaitan. Maka membaca bismillah itu adalah sesuatu yang wajib sebenarnya kita baca. Nah, ini ke alhamdulillahilladzi tanazzaha fi kamalihi 'anil syai'i. Segala puji milik Allah. Alhamdu itu hamd, pujian. Alhamdu ada alif lam di situ, maksudnya apa? Alif lam al-istighraq namanya. Alif lam istighraq itu maknanya adalah seluruh, menyeluruh. Sehingga di dalam penerjemahannya dikatakan apa? Segala puji. Segala puji. Kenapa? Karena di situ alif lamnya namanya alif lam al-istighraq, yang berarti keseluruhan. Kalau hamdun saja itu enggak bermakna seluruh pujian. Tapi kalau kita mengatakan alhamdu, itu hanya seluruh bentuk pujian. Nah, itu kelebihannya orang paham bahasa Arab. Alhamd.
Hamd itu apa maksudnya hamd? Hamd itu pujian. Dalam bahasa Arabnya at-thana, pujian. Apa maksud thana itu? Di dalam satu definisinya disebutkan at-thana'u 'ala Allah bil jamil al-ikhtiyariyah, bahwasanya pujian kepada Allah itu terkait dengan seluruh af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang ia lakukan, ya, yang sifatnya ikhtiyariyah, yang dia pilih berdasarkan maunya Allah Subhanahu wa taala. Atau disebutkan fi'lun yunba'u atau yunbi'u an ta'zimil mun'im bisababi in'amihi 'alaihi aw 'ala ghairi. Itu maksudnya pujian. Pekerjaan yang timbul, pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang mengagungkan yang dipuji, yang memberi nikmat, baik itu nikmat itu untuk dirinya ataupun orang lain. Makanya kalau kita mendapatkan nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah, masukkan ke dalam hati, alhamdulillah. Kita benar-benar memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Atau ghairihi, atau orang lain yang mendapatkan nikmat, anak kita sehat, anak kita juara 1, anak kita misalnya mendapatkan ranking, atau lain-lain sebagainya, orang lain yang mendapatkan pujian, mendapatkan nikmat, maka kita mengucapkan juga alhamdulillah. Nah, ini namanya hamd. Kemudian itu hamd ini, kalau kita sering mengucapkan alhamdulillah, insya Allah nikmat itu tidak akan pernah habis. Nikmat Allah itu tidak akan pernah habis. Makanya kemudian ketika kita mengucapkan apapun yang bentuknya pujian untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah terima. Allah Subhanahu wa taala akan terima. Kita lanjutkan, lillah, hanya milik Allah. Jadi semua pujian itu hanya milik Allah. Selain daripada Allah tidak ada yang memiliki pujian. Pujian yang diambil oleh makhluk itu hanya pujian yang sifatnya sementara atau pemberian sedikit saja, atau tempelan yang sifatnya bukan milik hak dia. Makanya kalau kita mendapatkan nikmat, kita terlebih dahulu memuji Allah, alhamdulillah, terima kasih. Ya, tebing tercendol si batur, ucapkan dulu alhamdulillah, terima kasih. Yang kita puji siapa? Allah dulu. Apalagi tebing nikmat-nikmat yang besar. Kita bangun dari tidur, kita mengucapkan alhamdulillah. Kita memasukkan kata itu sambil dengan betul-betul memuji Allah, maka Allah akan memberikan kita nikmat yang lain. Mungkin kita sering sakit, ada dua macam penyakit, itu mungkin karena kita jarang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai teleman WC, coba sekali saja Allah tahan, misalnya kita tidak bisa buang air kecil atau buang air besar, apalagi buang angin, apa yang akan terjadi? Luar biasa sakitnya. Maka ketika selesai itu kita memuji Allah, alhamdulillah. Jadi benar-benar kita puji Allah, maka Allah akan memberikan nikmatnya yang lain. Ketika kita benar-benar memuji Allah, maka disitulah penghambaan kita yang sebenarnya. Apalagi dalam sembahyang, ketika kita memuji Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu benar-benar kita masukkan dalam hati, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya beda. Hasilnya beda dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ada itu di tanah hati. Memang mendapatkan pahala membaca Al-Quran, tapi sebatas itu, tidak ada masuk ke dalam hati, beda. Sama dengan yang sholat. Semua yang sholat tadi itu, sholat isya itu tidak sama mendapatkan pahala, beda semuanya. Jangan buru-buru menghitung 27 derajat. Yang dihitung pertama dulu apa? Benar nggak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dia lakukan. Setiap orang itu berbeda-beda pengetahuannya. Kedua, tentang kekhusyuannya.
Sehingga setiap orang itu juga berbeda. Maka nilainya setiap orang yang sholat itu berbeda-beda. Nah itu ya. Jadi begitu juga ketika kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi tanazzaha fi kamali 'anil syabihi wal mithal. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu tanazzaha. Tanazzaha itu artinya suci, ya. Dia yang suci, tanzih. Dia yang suci atau sama dengan kata subhan, tasbih. Tanazzah itu sama dengan tusabbih, suci. Fi kamalihi, dalam kesempurnaannya, kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ani syabihi wal misal, dari keserupaan dan mithal, sama. Nanti yang terangkan, ini namanya dalam ilmu balaghah bara'atul istihlal. Kata-kata nikah nggih, alladzi tanazzaha fi kamali tashbih wal mithal, itu namanya bara'atul istihlal. Maksudnya disebutkan di situ bahwa orang itu ingin menyampaikan, oh kalau ini yang dia ucapkan berarti ingin membahas tentang ilmu tauhid. Alhamdulillahilladzi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oh, ini berarti dia sedang ceramah kematian. Alhamdulillahilladzi misalnya dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ini namanya bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu orang yang mengucapkannya itu tidak perlu ditanya lagi apa yang mau diomongkan. Tidak perlu ditanya lagi apa yang mau diomongkan. Jadi cukup dengan isyarat di awal, oh orang ini ingin berbicara tentang hal ini. Nah, itulah hebatnya para ulama. Dari situ saja orang yang sudah paham tentang itu, oh ini ingin dibahas tentang hal ini. Tidak perlu tanya lagi, oh ada kajian apa ini? Oh kajian tentang tauhid. Kenapa? Karena pembukaannya tadi tentang masalah tauhid. Nah, okay. Kemudian fi kamali al-syabih wal mithal. Dalam bahasa Arab itu ada namanya syabih, ada namanya mithal, ada namanya nadhir. Itu beda-beda maknanya. Tapi ketika diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, pada doang, misal doang nanti, keserupaan, sabrembe kena. Anit tashbih maksudnya keserupaan yang sifatnya 75% mirip. Okay? 75% mirip. Namanya tashbih. Ada namanya munadharah. Munadharah itu bisa disebut dengan debat juga. Bisa diartikan dengan munadharah itu keserupaan. Nadhir, keserupaan. Itu 50% yang sama. Nah, kalau mithal itu namanya tamthil, mumatsalah. Itu keserupaan 100%. Makanya di dalam Al-Qur'an disebut laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada keserupaan sedikit pun. Kata yang dipakai itu mithal. Mithal itu artinya keserupaan penuh 100%, tidak ada keserupaan sedikit pun. Nah, itu kalau orang mengkaji bahasa paham. Disebut tashbih wal mithal berarti kemiripan yang ada pada Allah itu dengan makhluknya tidak ada sama sekali. Nah, makanya kita paham ketika kita membaca laisa kamitslihi syai'un, tidak ada keserupaan bagi Allah sedikit pun. Kalau ada bahasa yang lain boleh kita pakai. Jinara lagu nih, jinara. Laisa kamitslihi syai'un. Syai'un itu semua sesuatu selain Allah namanya syai'. Jadi definisinya itu. Setiap sesuatu selain Allah namanya syai'. Wa tafarrada fi wahdaniyatihi bi sifatil kamali wal jamal. Dan Allah berkesendirian fi wahdaniyatihi, dalam sifat wahdaniyahnya, dalam sifat keesaannya, dengan bi sifatil kamal, dengan sifat-sifat yang sempurna. Jadi ada namanya sifat kamaliyah, ada sifat jamaliyah namanya. Ada dua nanti kalau dikategorikan semua sifat Allah itu terakumulasi menjadi dua sifat. Ada sifat kamaliyah, ada sifat jamaliyah.
Sifat kamaliyah itu sifat kesempurnaan Allah. Sifat jamaliyah itu sifat keindahan Allah. Ya, sifat-sifat indah Allah itu jamaliyah misalnya apa? Allah Maha Rahim, Allah Maha Penyayang, Al-Wadud, Allah Maha Al-Ba'id, Allah Maha mencipta. Tapi ada sifat yang lain yang masuk kepada sifat kamaliyah, misalnya Allah Maha Al-Mutakabbir, Allah Maha Sombong. Maksudnya yang sombong cuma Allah. Ada Allah Al-Muntaqim, Allah yang menyiksa, yang membalas dendam. Artinya orang-orang yang pernah durhaka itu akan merasakan azabnya Allah. Sebut dengan Al-Muntaqim. Cuma Allah yang punya sifat itu. Nah, itu masuk ke dalam, tidak masuk kepada sifat jamaliyah. Kita lanjut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi syarrafana bi kalimatit tauhid, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi hadana minadh dhalali bil burhanir rasyid. Nah, ini kan belum deh. Lamun ngaji pesantren sasal kendal berarti aji. Baru baca alhamdulillah doang, wah 1 jam deh. 1 jam deh waktu. Kenapa? Begitulah ilmu itu sangat luas. Ini termasuk pendek, termasuk ringkas, panjang. Karena yang namanya syarah itu panjang, makanya disyarahkan lagi itu bikin panjang. Nah, paling tidak ini disampaikan karena begitulah pengarang buku kitab nikah menjelaskan seperti itu caranya. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, yang wahdah maha esa, la syarikalah, tidak ada syarik, tidak ada serikat, tidak ada syarik, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan semuanya. Jadi asyhadu itu kalau dalam bahasa Indonesia diartikan aku bersaksi. Banyak bahasa Arab yang tidak bisa diartikan sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia. Pemahamannya dirusak. Pemahamannya jadi rusak. Aku bersaksi. Kalau kita bersaksi berarti butuh yang menyaksikan. Saksi. Misal luwih deh bahasa Indonesia sande sesuai. Tau teh lepang. Tau de lepang. Lepang. Lamun boyo lepang loncat. Wah boyo lepang loncat. Wah deh. Dituah itu aja. Atau lompat ada. Nabi mananya? Kalau kita masa melihat itu boyo lepang langsung terloncat. Siapa yang loncat? Lepangnya apa saya? Apa yang melihat? Itu kan sebuah kata. Itu sebuah kata. Tetapi maknanya ketika orang yang mendengarkan apa? Dikira yang meloncat itu siapa? Katanya, kodoknya. Tetapi sebenarnya siapa? Pelakunya. Pernah nggak Anda melihat katak loncat? Iya, pernah. Emang katak itu loncat? Kalau saya nggak pernah. Kenapa? Karena saya kalau lihat katak, ya saya nggak loncat, saya lihat aja. Itu baru permainan kata ya dalam bahasa Indonesia. Dan bahasa Arab itu berbeda lagi. Bahasa Afrika beda. Asyhadu itu tidak bermakna aku bersaksi. Maknanya lebih jauh lagi. Kata siapa? Syekh Nawawi Banten ya. Beliau ketika mensyarahi Napiaren, kata asyhadu itu maknanya apa? Beliau mengutipnya di dalam Sulamul Munajat. Ada kitabnya namanya Sulamul Munajat. Itu syarah daripada salah satu tulisan dari Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Hadrami. Beliau mengatakan apa?
a'lamu wa atayaqqanu wa ubayyinu li ghairi. Itu makna asyhadu. Saya sadar, saya mengetahui, dan saya meyakini, dan saya proklamirkan kepada orang lain tentang kesaksian ini. Itu makna apa? Asyhadu. Sehingga kata asyhadu itu artinya apa? Aku yakin seyakin-yakinnya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu maknanya. Bukan aku bersaksi saja. Kalau aku bersaksi selesai, karena putus saksi. Sehingga orang yang masuk Islam disaksikan. Padahal siapapun yang mau masuk Islam, ketika sudah bersaksi, membaca 2 kalimat syahadat, sekalipun sendiri di dalam kamarnya, dia sudah muslim. Tidak perlu disaksikan. Kenapa? Karena keyakinan itu di dalam hatinya. Jadi lamunara dengan kami Islam, beli berislam, cukup dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan dia terjemahkan ke dalam bahasa yang dia pahami. Aku bersaksi, aku yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak Tuhan selain Allah. Itu maknanya. Jadi secara hukum, orang muslim itu, orang yang masuk Islam itu tidak perlu dia bersaksi di hadapan orang kemuslimannya. Kenapa perlu dia bersaksinya diberikan syahadah? Syahadah itu arah tanda dia masuk Islam. Yang sering jumpai dulu di Jakarta ketika megang Islamic Center, banyak sekali orang-orang masuk Islam, terutama bule-bule, tamu Islam, tujuannya mau kawin, milih merari biasa. Bun tatan, saya mau masuk Islam Ustaz. Oh iya, mau ngapain? Ini mau nikah katanya. Ya sudah, saksi dulu, bersyahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Udah kasih ijazah tanda, dia sertifikat keislamannya, itu yang dibawa ke KUA bahwa dia sudah muslim, boleh menikahi wanita muslim. Nggak tahu bahwa selesai merari tulakan malik. Wallahu alam, itu tidak boleh kita cari lagi. Tapi banyakkan yang begitu. Ini itu kesaksian. Dan tasyahud itu harus memiliki 5 rukun. Tasyahud itu harus memiliki 5 rukun. Pertama namanya syahid. Syahid yaitu orang yang melakukan kesaksian itu, orang yang mengucapkan itu, yang mengatakan asyhadu itu. Itulah disebut dengan mukmin muwahhid, orang yang mengucapkan kata-kata tersebut. Yang kedua masyhudullah. Siapa itu? Zat yang diyakini. Zat yang diyakini itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga masyhudun alaih. Harus ada orang yang mengingkari sesuatu yang diingkari oleh orang yang ingkar. Itu masyhudun alaih namanya. Misalnya orang non muslim itu pasti mengingkari adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Beda keyakinan kita. Keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala berbeda. Maka ini harus kita ingkari. Itu disebut masyhudun alaih. Yang keempat adalah masyhudun bih. Masyhudun bih itu namanya isi persaksian. Isi persaksian itu Nabi, yaitu tentang kalimat yang dimasukkan ke dalam hati itu, yaitu syahadat itu sendiri. Dan yang kelima adalah sirah. Sirah itu adalah kata, kalimat yang dipakai untuk bersaksi itu. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, nikah. Kita lanjut ya. Alladzi syarrafana bi kalimatit tauhid. Yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan kalimat tauhid. Yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan kalimat tauhid. Kenapa kita mulia dengan kalimat tauhid? Karena kalimat tauhid inilah yang mengantarkan seseorang
disebut sebagai muslim atau tidak. Karena kalimat tauhid inilah yang kemudian membawa seorang itu berhak menjadi hamba Allah atau tidak. Karena kalimat tauhid itulah yang menyelamatkan seorang manusia atau tidak selamat. Jadi yang lain-lain itu sebenarnya itu hanya percikan-percikan dari kalimat tauhid. Kalimat tauhid inilah pokok. Kalimat tauhid ini adalah itu pangkal adanya dunia dan akhirat ini. Itu kalimat tauhid. La ilaha illallah. Yang lain ini cuma percikan saja. Itu sehingga kalimat tauhid ini sering kita baca dan bahkan kita kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Kalimat kata yang hak itu maknanya kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atu insyaallah taala minal amin. Apa maksudnya? Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Kalimat yang hak, yang benar, di atasnya kita hidup dan di atasnya kita mati. Wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atu. Dan di atas kalimat dan dengan kalimat tauhid ini juga kita akan dibangkitkan insyaallah dengan izin, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, minal aminin, termasuk orang-orang yang aman di akhirat. Kita dibangkitkan itu huru-hara terjadi, huru-hara yang tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Makanya kita minta itu minal aminin, orang-orang yang aman. Dan di akhirat baru tegerik doang nih, baru salah liwat, baru tegerik dengan skala 5 liter aja, ada ini rapat tahun. Wah sangat sih ketakutan, loncat sini loncat situ, takut menyelamatkan diri. Baru tegerik segini. Bagaimana kalau di akhirat ini baru tertulis buka panas marah apa dia jaga, dia terkagum tangkung kelambi, dia belombas surga yang kubur. Itu kepanikan yang luar biasa terjadi, sehingga di situ kita mengatakan nub'atsu insyaallah minal aminin, termasuk orang yang aman. Siapa? Yang meyakini kalimatut tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi seyakin-yakinnya, meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Muhammad abduhu itu adalah hamba Allah, wa rasuluhu utusan Allah, alladzi yang hadana minadh dhalal, yang Allah telah memberikan hidayah kepada kita, yang telah memberikan petunjuk kepada kita minadh dhalal, dari kesesatan, bil burhanir rasyid, dengan dalil-dalil yang rasyid, yang benar. Oke, sampai situ dulu. Insyaallah pada selanjutnya kita lanjutkan wassalatu wassalam. Sampai di sini ada yang mau disampaikan sebelum kita bahas lebih lanjut? Sila. Cara gampang-gampang, cara bahasa rensing baik, cara murah-murah. Lamun ada sampean langsung sampean, atau yang perlu ada sesi tanya jawab. Jadi sambil berketuan baru langsung ngacung. Bisa molah. Dah kerja lihat tengah langan baru langsung ngacung. Atau mungkin kita berikan sesi tanya jawab, di situ mungkin ada yang mau disampaikan, disilahkan. Ada ya. Baik. Yang kembali ke alhamdu, sedikit yang terangkan. Alhamdu, hamdalah itu termasuk bagian daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa hampir sama bentuk hadis yang tentang bismillah. Wa kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi alhamdulillah fahuwa
au ajdad. Setiap perbuatan yang tidak diucapkan alhamdulillah di situ, maka keberkahannya akan terputus atau berkurang. Setiap pekerjaan, maka setiap kita pekerjaan apapun yang kita lakukan, usahakan tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu sering kita diajarkan, kalau kita belajar kemudian kita tidak ditutup dengan alhamdulillah, biasanya itu tidak distempel. Stempel nikah tak dikunci, dikunci. Sehingga begitu kita keluar dari belajar, semua ilmu yang masuk itu tidak jadi masuk, keluar dia beramburan. Kenapa? Karena tidak dikunci, nggak ditutup rapat lagi. Maka tutupan rapat itu apa? Hamdalah, alhamdulillah. Kita kunci dia supaya tidak keluar. Nah, itu diantara bentuk hamdalah. Maka setiap bentuk ucapan atau ceramah itu harus memiliki poin-poin yang disebutkan tadi di dalam kitab ini. Pertama ada basmalah. Yang kedua apa? Hamdalah. Yang ketiga tasyahud. Yang keempat sholawat. Yang kelima wa ba'du. Nikah. Maka kalau ada khutbah tidak ada 5 ini, itu khutbahnya ada celahnya. Arah celah. Bahkan kemudian kalau nggak dibaca itu tidak sah khutbahnya. Kalau di khutbah Jumat, misalnya tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak mengucapkan sholawat, itu tidak sah. Tapi semua bentuk dengan ceramah maulid, ceramah khutbah nikah, khutbah apapun, harus 5 hal ini harus ada. Apa itu? Bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian tasyahud, kemudian apa? Sholawat, dan yang terakhir wa ba'du. 5 hal ini harus ada ketika muqaddimah, memulai. Kenapa? Karena itu adalah kebiasaan Rasulullah SAW, tidak pernah diganti. Bahkan orang yang tidak bertasyahud, ya, orang yang tidak bertasyahud, kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fahiya kal yadil jazma. Itu kata Rasulullah SAW. Setiap khutbah yang tidak ada tasyahud di dalamnya, ceramah termasuk khutbah sama, yang tidak ada tasyahud di dalamnya, maka itu seperti tangan yang buntung, mara ima sandara raat ima bontong. Jadi perlu ada tasyahudnya. Setiap ceramah harus ada tasyahudnya selain daripada sholawat. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh yang pendek-pendek saja. Wa ba'du itu maksudnya apa? Wa ba'du itu kebiasaannya Rasulullah SAW mengatakan wa ba'du atau amma ba'du. Itu kenapa begitu? Yang ikut aja sudah. Itu maksudnya setelah itu apa yang saya omongkan. Nah, itu. Sehingga kata wa ba'du itu kalau kita ngikut kepada Rasulullah SAW itu salah ayatnya diucapkan. Nah, ini kayaknya. Baik, kita cukupkan sampai jam 9 ya. Bareng ngandung dulu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi ilaina mu'alliman wa rasulah. Salat dan salam kepada junjungan kita, sayyid kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mab'uth, yang diutus ilaina kepada kita, mu'alliman, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, wa rasulan, dan juga sebagai utusan, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, alladzina hum kal anjumi, yang sahabat-sahabat beliau itu, mereka itu kal anjum, seperti bintang gemintang, fis samawatil ula, di langit yang sangat tinggi.
Nah, nikah. Jadi ada kelebihan kitab nikah sudah ada terjemahnya. Nanti rekan-rekan kalau napiaran kesulitan bisa bahasa terjemahnya juga. Terjemahnya juga ditulis langsung oleh pengarang buku nikah, pengarang kitab nikah, langsung juga menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi harus diterangkan. Namun diterangkan yang dipaham. Nggak paham. Nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Nah, itu penjelasan juga cukup panjang. Nanti insyaallah setelah penjelasan nikah kita akan cepatkan untuk membaca sehingga mudah-mudahan kita khatam, ya, kita sempatkan khatam ini kitab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan waktu, kesehatan, itu yang sangat berharga sehingga kita bisa menyelesaikan sesuatu yang kita mulai. Allah sangat menyukai sesuatu yang kita kerjakan itu diselesaikan dengan sempurna, yaitu sunnahnya. Seperti itu juga pekerjaannya Rasulullah SAW. Hatta Rasulullah itu menyuapi orang yang mencaci makinya, ya, menyuapi orang yang mencaci makinya, meludahinya dan tidak beriman kepada beliau, itu disuapi dengan kesempurnaan sehingga tidak terasa seolah-olah yang menyuapinya itu bahwa orang yang dia paling benci. Dan setelah Rasulullah wafat, si buta tadi itu mencari-cari mana orang yang setiap jam seperti ini, waktu seperti ini datang menyuapi saya. Enggak ada lagi. Sehingga Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, ada tidak salah satu sunnah Rasulullah yang belum saya kerjakan? Ada, wahai bapak. Ada. Apa? Yaitu memberi si miskin tunanetra yang buta, yang tidak beriman kepada Rasulullah, dan dia mencaci maki, hampir menjadi zikirnya mencaci maki Rasulullah, yang belum dikerjakan. Di mana orang itu di pasar bagian belakang gembel murin pekan. Hanya dia pergi disuapi itu tunanetra yang buta itu, lalu dia mengatakan, ini bukan yang kemarin, ini bukan orang yang memberikan saya makan setiap hari. Loh, kenapa? Ini rasanya beda, cara menyuapi juga beda. Sebelum dia menyuapi, ngapain itu orang? Dia menghina, mencaci maki Rasulullah SAW. Itu yang membuat Abu Bakar tidak kuat, bahkan ingin membunuh orang itu. Saking tidak kuatnya menahan apa yang dia dengar. Tetapi kemudian ternyata dia menahan itu amarahnya, sehingga tua buata itu dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa yang menyuapimu selama ini adalah dialah yang kamu caci maki itu. Sehingga orang itu langsung Nabi bersyahadat. Itu maksudnya apa? Bahwa setiap pekerjaan Rasulullah itu selalu indah dan sempurna. Makanya kita berdoa mudah-mudahan pengajian kita sempurna, dan semua yang sudah ikut nikah mudah-mudahan juga sempurna mengikuti. Dan semalam pertama dah, masa kedua arah bayi alasan. Mudah-mudahan sampai selebrombok nih ke rekan-rekan kita untuk ikut. Insyaallah banyak hikmah yang bisa kita petik dengan mengkaji kitab secara langsung.